Melayu yang telah menjadi pemuda dari zaman yang akan segera kami persembahkan pada hari ini. Ibu. Asal tanah Melayu yang telah berlegenda turun-temurun di sekitar masyarakat Deli. Ialah Hikayat Putri Hijau yang sangat terkenal di kalangan masyarakat pesisir Sumatera yang mayoritas suku Melayu. Sedikit fakta buat kalian, kalau Hikayat Putri Hijau ini mempunyai dua versi, Yaitu versi yang berasal dari suku Karo dan versi yang berasal dari tanah Melayu. Nah, drama yang akan kami sampaikan ini merupakan versi yang dimiliki oleh suku Melayu. Sebelum drama ini kami mulai, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan para pemeran yang akan tampilkannya. Aulia Rama sebagai Indonesia dari Bairi sebagai Sultan Deli, Muhammad Kemal Pasha sebagai Bambang Yasi, Muhammad Ibni Fauzan sebagai Bambang Hayami, Adria Nugraha sebagai Abdi Reda, Ahmad Hasim Hanafi sebagai Sultan Aceh, Dafa Fajar Ramdhani sebagai Panglima Sultan Aceh, Al-Farabi Bima Chani sebagai pelukis, Farah Izzatul Mutmainah sebagai Dayak, prajurit Sultan Aceh, Zahid Maula, Erlangga Sanjaya, Faris Aiman, Fazri Ramadan, dan Aulia Safitri. Prajurit Kesultanan Deli, Rohila Alisa Zahra, Irsyad Mustaqim, Raya Indra Naula, Alivia Azhar, Rasya Dwi Lestari. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Alkisah dahulu kala Menanjung Malaka yang merupakan bagian dari Nusantara. Dipenuhi oleh berbagai kesultanan yang saling berperang untuk memperebutkan daerah kekuasaan mereka. Di tengah kecamuk perebutan kekuasaan itu, pada ujung pulau Sumatera, tepatnya di Kesultanan Deli, lahirlah seorang putri yang amat sangat cantik jelita bernama Putri Hijau. Putri Hijau mempunyai dua orang kakak yang bernama Mambang Hayali dan Mambang Yasi. Mereka merupakan anak dari penguasa Sumatera bagian timur, ialah Kesultanan Deli. Alkisah tak jauh dari Kesultanan Deli terdapat Kesultanan Aceh yang termasyhur lagi kuasa. Kesultanan besar yang terkenal hingga ke negeri seberang karena memiliki armada kapal yang canggih serta prajurit kokoh terlatih yang tak terhitung jumlahnya. Namun dengan itu semua tak membuat sang sultan puas karena tak ada permaisuri yang menemani di sisinya.
hanya seorang perempuan yang gimana? Saya paham maksudnya itu. Tapi sampai saat ini saya masih belum menemukan permaisuri yang tepat untuk mendampingi saya. Beraninya kalian sepertimu lewat depan yang mulia. Maka saya yang ini tuanku, saya hanyalah pelukis biasa dari negeri seberang yang sedang bahagia karena dapat melukis hal yang sangat indah. Kau benar, Pakis. Setiap sudut negeriku ini memang sangat indah terhadap. Itu mah tuanku, tapi saya telah mendapatkan tulisan ini dari daerah Kesultanan Aceh, namun dari negeri seberang, Kesultanan ini. Pada negeriku, apa kau bilang? Apa lagi dia? Ini tuanku. Siapakah dia? Apa kau benar? Wajah dan seperti ini bisa dilukis seorang. Iya tuanku. Bahkan kejernihannya dapat memancarkan cahaya hijau yang terkenal di kalangan masyarakat pesisir Melayu. Ialah putih hijau anak bungsu dari Kesultanan ini. Masih dia berarti. Terima kasih. Untuk pergilah kau ke negeri seberang untuk membuktikan perkataan di sana. Baik tuanku. Sultan Aceh begitu takjub sekaligus penasaran dengan kecantikan wajah yang dimiliki oleh wanita yang sangat tersebut. Tak pernah ia bayangkan seseorang memiliki kecantikan begitu bawahnya. Dengan sabarnya, ia nantikan malam yang mengabarkan menunggu kabar dari sang pahlawan. Bagaimana dalam negeri seberang? Apa benar yang dikatakan di sini? Benar sekali yang mulia. Beliau memang hijau, wajahnya sangat cantik seperti bulan sekarang. Kulitnya begitu putih mengalahkan jernihnya mata air sepanjang alas. Dan yang lebih menakjubkan adalah cahaya hijau yang terpancar karena kecantikannya. Tuh, ini saya telah menemukan calon profesor yang tepat. Cepat, siapkan hadirin dan siapkan beberapa emas semata dengan nantinya digunakan untuk pelamar selanjutnya. Baik tuanku, saya akan mempersiapkan. Betapa senangnya sang sultan menunggu kabar yang telah lama dia tanpa berpikir panjang, sang sultan pun langsung mempersiapkan lamaran menuju ke tanah Bertemulah sang sultan dengan penguasa Kesultanan Delhi dan anak-anak. Ia membawakan beberapa perhiasan untuk menunjukkan keinginannya melamar sang putri kerajaan. Hormat hamba Maharaja Diraja Sultan Delhi. Selamat datang di kesultanan kami yang sederhana ini. Sungguh, kehormatan yang mulia, seorang sultan besar bisa singgah di kesultanan kami. Silahkan duduk. Saya sungguh terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat ini yang mulia. Kami sangat merasa terhormat karena dapat berkesempatan menjadi tamu di kesultanan ini. Maaf Sultan, kalau boleh tahu apa maksud dan tujuan Sultan berkunjung ke kesultanan kami? Saya ingin menjalin persahabatan erat dengan Kesultanan Delhi. Maka dari itu, sebagai tanda persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Maharaja Diraja Sultan bersedia menikah. Sultan, sungguh perhiasan ini sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang banyak seperti ini. Tapi daripada itu, apa maksud dan tujuan sebenarnya datang ke sini? Tak mungkin Sultan hanya ingin menjalin persahabatan tanpa ada maksud yang lain. Benar, yang mulia sangat cerdas. Tujuan sebenarnya hamba ke sini adalah untuk melamar Tuan Putri Hijau. Karena saya rasa
dia sangat cocok dan layak untuk menjadi permaisuri saya di Kesultanan Aceh. Sungguh kehormatan yang sangat mulia. Sultan ingin melamar putri saya, tapi sebagai seorang ayah, saya serahkan keputusan ini kepada putri saya. Baiklah, buat tadi setelah mendengar sendiri kan apa maksud kedatangan kami di sini. Apakah ini pun bersedia untuk menerima pinangan saya? Maafkan hamba, wahai ayahanda. Kemudian beribu-ribu maaf wahai Tuhanku. Namun untuk saat ini hamba belum siap untuk menjadi istri Tuhan. Sepertinya Puan perlu memikirkan ulang apa yang tadi Puan katakan. Saya akan menunggu jawaban jika mungkin nanti Puan juga pikiran. Sedangkan pernyataan yang tadi tidak akan saya anggap sebagai jawaban. Tidak, Tuanku. Saya sudah yakin dengan apa yang saya katakan tadi. Maaf, Tuanku, saya memang belum siap untuk menikah. Baik, jika Puan berkata seperti itu, maka saya izin pamit dari sini. Bukan tanpa alasan, Putri Hijau menolak syarat sang sultan. Hal itu dilakukannya lantaran walaupun sang sultan belum mempunyai permaisuri, namun ia memiliki banyak selian yang diberikan oleh berbagai kesultanan sebagai hadiah persahabatan. Putri Hijau hanya tak ingin menyakiti hati para supirnya dan juga hati wanita mana yang ingin dibantu. Baik yang dipikirkan putri, baik pula yang dipikirkan sang sultan. Pihak Kesultanan Aceh justru merasa terhina dengan penolakan ini. Sehingga ketika tiba di istana, sang sultan langsung menyuruh pasukannya untuk memerangi Kesultanan Riau. Tentu, penolakan Kesultanan Riau merupakan suatu penghinaan besar bagi Kesultanan Aceh. Cepat, siapkan prajurit untuk berperang dan kirimkan pernyataan ini ke Kesultanan Riau. Baik, Tuan. Lihat saja Kesultanan Riau akan membalas penghinaan ini dengan sesuatu yang besar. Begitulah sang sultan. Ia sangat merasa terhina dengan penolakan ini. Sehingga tanpa pikir panjang, ia langsung mengirim pernyataan perang terhadap Kesultanan Riau. Yang mulia, saya memohon pesan dari Kesultanan Aceh. Dan Aceh akan bertindak sejauh ini untuk menghadapi perang dengan Jepang. Maafkan anak lembu ini, wahai ayahanda. Hamba telah menyebabkan sekali terjadi. Jangan khawatir, saya akan berusaha dan akan mencari menggunakan perbuatan ini. Peperangan antara Kerajaan Aceh dan Kesultanan Riau pun tak dapat dihindari. Tanpa menunggu waktu yang lama, sang sultan langsung mengirimkan ratusan prajurit untuk menghancurkan Kesultanan tempat Putri Hijau tinggal. Perang pun berlangsung dengan Abdi Raja melawan sang Sultan Aceh. Lambang Hayali melawan Panglima sang Sultan, sedangkan 4 prajurit Delhi dan Mambang Yasin melawan prajurit Aceh. Mereka, bukan kepada suami besar. Anak kepada ayahnya.
dan juga Putri Hijau untuk memberi Ayahanda, bangsa kita semakin terdesak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun ayahnya, dan kalau kita harus tahan, baiklah ayahnya. Baiklah kita pergi dari sini sekarang. Lihatlah Bambang Yazid yang berusaha memenuhi keinginan sang Sultan Delhi sekaligus ayahnya tersebut. Tak kuasa dirinya menahan sedih lantaran meninggalkan ayahnya seorang diri menghadapi pasukan Sultanan Delhi. Tepat sesaat Putri Hijau dan Bambang Yazid keluar dari istana, mereka langsung dihadap oleh pasukan Sultan Aceh yang sudah berhasil membunuh semua pasukan kesultanan dan tinggal menunggu untuk menangkap sang putri. Belajar ya. Adik, aku tidur sekarang. Putri Hijau, tak ada bina orang yang bisa bohong. Tak ada ketiga orang yang bisa bohong kita kan. Masuk juga engkau. Inilah akibat kelakuan semua ini. Bagaimanapun juga, kini kau telah menjadi Baik, Tuan. Saya akan dengan sukarela mengikuti engkau, tetapi dengan satu syarat. Syarat, apakah kau buta karena bisa melihat posisimu sekarang? tenang orang ini. Biarkan orang yang mencintai meminta syarat. Putri Hijau, apa syarat yang kau minta supaya calon istri? Berikan saya segenggam beras dan 5 butir telur ayam, lalu tambahkan dengan sukarela untuk denganku. Lalu, kau sudah darikan. Cepat cari dan nikah oleh. Baik, Tuan. Bagaimana Putri Hijau? Apakah kelihatannya seperti ini? Mulai calon istri. Sudah, Tuanku. Sesuai dengan janji hamba sebelumnya, saya akan dengan sukarela pergi dengan kau. Begitu sombong sang Sultan Aceh karena berhasil menculik Putri Hijau. Tanpa tahu apa yang akan dihadapinya nanti. Tak ada yang memikirkan sebab Putri Hijau meminta syarat segenggam beras dan 5 butir telur. Semua ketakutan dengan kesombongan mereka. Memang kemarin sudah termasuknya pasukan perang kita. Namun yang banyak orang tidak ketahui adalah fakta bahwa dahulu Sultan Delhi menikahi seorang keturunan Dewi Sakti penunggu kembaran, yang mana itu membuat anak keduanya Bambang Yazid dikutuk menjadi ular naga raksasa jika nanti dia mati. Setelah sang naga yang begitu tadi datang menghabis seluruh pasukan Kesultanan Aceh dan membawa Putri Hijau pulang, pasukan pun menyadari kesalahannya. Dia tidak bisa memaksa orang lain
Putri Hijau tadi, ada beberapa nilai dan pesan yang dapat kita petik. Di antaranya, Pertama, ialah nilai sosial. Hikayat ini menekankan pentingnya hubungan keluarga dan persaudaraan. Mamang Hayati menjaga dan melindungi adik-adiknya, dan juga Putri Hijau ikut menjaga hubungan dengan kakaknya. kedua, nilai moral. Cerita ini menggambarkan keberanian karakter seperti Putri Hijau dan pengorbanan Mamang Hayati dalam menghadapi tantangan dan bahaya. Ketiga, nilai budaya. Nilai budaya dengan adanya cerita ini adalah bagian dari warisan budaya Melayu. Mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan kekayaan budaya tradisional dalam sastra Melayu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari cerita ini. Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu dan tak beribu. Bagailah mana hendak berhias, cerminku retas seribu. Mendendam unggas biar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku. Tilamku emas, cadanya intan, berpantai lengan hidupku. Hias cempaka kenanya tepian, mekarnya kuntum nai dan kumbang. Puas ku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah ku daya, tingginya tidak terlawan. Jangan ku hibat, derita hati jangan dikenang. Bukan ku pinta, merajuk bukan akar beringin tidak berbatas, cuma bersilang paut di tepi. Hidupku lilin, layarnya kertas, seberang laut berapi. Gurindam lagu bergemar tapi tium bernyanyi. Pohonan jati bertanam tebu di pinggir bibir, tebung berduri di hati.
Terima kasih telah menyaksikan drama dari kelas 11 MIPA 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.